Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa. Iya, dalam program acara Obrolan Budaya. Iya, benar sekali. Dari RRI Lux Semawe di malam hari ini akan dipandu oleh Diana dan ada rekan saya paling cantik, Amalia. Oke, Amalia, di malam hari ini Obrolan Budaya RRI Lux Semawe mengangkat tema tentang hijab dan syariat. Hijab dan syariah. Pantas malam hari ini Diana kelihatan cantik sekali, luar biasa. Masa sih? Iya, dengan hijab yang berwarna. Ini merah jambu ya? Iya, pink. Iya, katanya kalau sengaja. udah pakai warna pink tuh sedang jatuh cinta. Iya, Iya benar. Ini ketutup semua ya jilbabnya ya? Iya benar. Ini satu style. Iya. Ini sejak umur berapa sih Diana sebenarnya kalau pakai hijab ini? Kalau Diana pakai, kalau misalkan dia tanya sejak kapan Diana pakai jilbab atau hijab seperti ini, kalau dulu Diana sekolah SD sampai SMP itu belum pakai jilbab malah. Belum ya? Dan Diana itu baru melaksanakan masa pakai jilbab itu waktu masuk sekolah SMK itu tahun 2000-an. Itu udah mulai diwajibkan untuk daerah Kota Lux Semawe, di mana di sekolah dibilang ya kan ada peraturan setiap siswi wanita itu wajib menggunakan jilbab. Itu di situ Diana pakai jilbab sampai dengan sekarang, Lia. Itu suatu kewajiban ya, karena harus gitu ya. Benar. Bukan dari diri sendiri juga gitu, enggak? Enggak, kalau dulu kan sepertinya Kepaksa gitu. Kalau zaman dulu kan pakai selendang gitu ya, enggak? Kalau sekolah kan dulu Diana masih pakai rok pendek. SD gitu, kemudian SMP gitu, ketika SMA sudah mulai ada penerapan, malah udah wajib ya, ada peraturan yang mengharuskan memakai jilbab gitu. Iya, jadi malam hari ini kita akan berbincang-bincang sebenarnya sejak usia berapakah gitu ya dalam Islam khususnya, atau ya mungkin di mana-mana saja, ataukah di rumah kita memang harus pakai juga atau hanya di luar saja. Nah, kita akan berbincang-bincang malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir untuk obrolan budaya kita ya. Iya, Lia, Diana pikir tadi Lia bilang Diana yang paling cantik. Setelah Diana lihat ternyata ada dua wanita yang lebih cantik menyaingi kecantikan Diana ya. Iya, benar sekali. Oke, Diana sapa dulu. Kita perkenalkan buat pemirsa, sudah hadir narasumber kita untuk obrolan budaya, yaitu yang pertama ada Dr. Syarifah Rahma. Beliau merupakan pemerhati perempuan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Iya, ini biasanya kalau disapa nyamannya dipanggil apa ini? Ya, Biasanya boleh dipanggil ibu, boleh macam-macam. Maksudnya ibu apa? Misalnya ini kan Syarifah Rahma, biasanya panggilannya lebih Ibu Ipa aja. Ibu Ipa. Syarifah. Oke, Ibu Ipa ya. Oke. Iya, berikutnya ada Dr. Maya Fitri MA. Nah, ini beliau adalah ustazah atau pengisi pengajian ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini biasa disapa Ibu Maya. Iya, Ibu Maya aja. Ibu Maya. Ternyata ini Dr. Maya Safitri MA ini, beliau ini kan ustazah juga mengisi pengajian. Pasti kalau di luar sudah biasa disapa ustazah gitu. Iya. Ustazah Maya. Boleh. Boleh ya. Kalau Dena panggil malam hari ini Ustazah Maya? Sejamannya aja. Senyamannya aja. Memang sesuatunya itu perlu nyaman. Begitu juga dengan kita berhijab gitu ya kan. Itu juga perlu kenyamanan. Iya. Jadi Diana mau tanya dulu ya, Lia. Sebenarnya tadi kan Lia sudah tanya-tanya tentang Diana usia berapa sih kamu pakai jilbab ya kan. Kalau era 80-an gitu ya kan, tahun 90-an ya kan, masa Diana sekolah itu malah Diana itu baru pakai jilbab di tahun 2000-an ya, Lia ya. Jadi sebenarnya usia berapa seorang wanita itu wajib memakai jilbab? Mungkin diawali dengan Ustazah Maya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, langsung ke to the pointnya. Usia berapa sebenarnya wanita itu sudah diwajibkan ya untuk memakai jilbab tentunya. Kalau kita melihat usia,
dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Artinya di situ perintah Nabi untuk memerintahkan kepada wanita-wanita, kepada istri-istri Nabi, kepada anak-anak Nabi, dan juga kepada kaum muslimin untuk berhijab. Di situ tidak dikatakan berapa usia tepatnya ya dalam berhijab. Artinya kalau kita sekarang lihat di Aceh itu sendiri, memakai hijab itu menjadi sebuah kebiasaan atau tiru dari semenjak kecil, misalnya dari TK sudah diwajibkan ya, bukan diwajibkan sebetulnya, dibiasakan untuk berhijab. Nah, kalau ke pembiasaan itu sama seperti sholat itu dibiasakan semenjak umur 7 tahun. Nah, ketika 10 tahun itu sudah dipaksakan atau dilatih untuk berhijab. Nah, begitu juga dengan jilbab, artinya pada umur anak yang masih di bawah 5 tahun itu hanya sebagai pembiasaan. Ketika dia beranjak balik dan sudah menstruasi, maka di situ baru diwajibkan dalam berhijab. Begitu menurut saya. Ya, jadi kalau kita sudah balik, untuk seorang wanita itu memang sudah diwajibkan untuk memakai jilbab atau hijab ini ya. Kalau di bawahnya itu kita masih dalam tahap pembelajaran. Iya, sama seperti dalam kanun Aceh nomor 11 tahun 2002. Di situ pada pasal 13 ayat 1 dan 2 bab 5 diatur. Pada pasal 1 dikatakan bahwa seluruh umat muslim ya, khususnya di Aceh muslimah itu wajib untuk memakai jilbab, tapi tidak dikatakan di situ usianya. Artinya ketika dia sudah balik maka dia wajib. Kemudian pada pasal selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan di situ bahwa seluruh instansi pemerintah, seluruh badan usaha, seluruh lembaga pendidikan itu dibiasakan untuk melakukan atau berbudaya berbusana muslimah. Makanya tadi seperti Diana mengatakan, saya kayaknya pakai jilbab itu ketika SD belum gitu, atau ketika SD pakai rok pendek, baju pendek, tapi udah pakai jilbab gitu kan. Artinya memang tidak ada kanun yang mengatur tentang instansi pemerintah untuk mewajibkan berjilbab. Makanya ketika sudah ada lahir kanun tersebut, tepatnya pada tahun 2002 tentang aturan penetapan ibadah, akidah dan syiar atau syariat, maka diberlakukanlah seluruhnya, baik instansi pemerintah, badan usaha, instansi masyarakat, sehingga dimanapun kita melihat di Aceh ini terutama ya sudah semua menggunakan jilbab. Jadi itu untuk daerah Aceh yang Ibu khususnya kanun Aceh nomor 11 tahun 2002. Iya. Jadi kalau secara umum lagi kalau kita kilas kembali itu sejak tahun 2500 sebelum Masehi kita sudah mengenal hijab itu. Sebenarnya hijab itu tradisi syariat ataukah memang sudah budaya? Kalau budaya kan itu mengikuti perkembangan zaman ya, berubah terus sesuai dengan modelnya atau apa, seperti apa ini? Iya, kalau kita melihat hijab itu sendiri semakin hari itu mengikuti trends, semakin hari itu mengikuti perubahan dan mode pada jilbab itu sendiri ya. Jilbab itu sejarah masuknya jilbab ke Indonesia itu sekitar abad 17, sedangkan Islam masuk ke Aceh itu pada abad ke-7. Nah, Islam masuk ke Aceh itu tidak wanita-wanita Aceh sendiri tidak menggunakan jilbab secara syar'i ya. Artinya jilbab yang dikatakan di sini ada pemaknaan jilbab itu asal kata dari jilbab, jamaknya jalabah, masnarnya jalabab. Artinya gini. Artinya gini, kita melihat jilbab itu ada beberapa ragam makna. Jilbab bisa dikatakan sebagai kerudung.
bisa dikatakan sebagai niqab, bisa dikatakan sebagai cadar, bisa dikatakan sebagai selendang. Artinya makna jilbab itu masih sangat-sangat majmu, masih universal. Di Aceh sendiri, kalau kita melihat para pahlawan-pahlawan Aceh, itu mereka menggunakan jilbab hanya sebagai selendang, Seperti kerudung ya? ya, penutup kepala. Penutup kepala. Jadi, tapi estetika mereka dalam berpakaian sungguh sangat menutup aurat. Misalnya mereka berpakaian selutut, kemudian dengan celana ataupun yang lebih fleksibel. Karena kenapa? Itu pada masa pemerintah atau pada zaman itu kan perempuan-perempuan pahlawan ini berperang. Jadi kan nggak mungkin, harus sefleksibel mungkin pakaiannya, ya kan? Mereka berkuda, mereka seperti Malahayati, mereka menjadi pimpinan laskar di laut. Nah, itu juga menjadi simbol bahwa jilbab itu merupakan sebuah budaya, sebuah kewajiban yang tidak mengesampingkan daripada perintah Allah tentang surat Al-Ahzab tadi, ulurkan jilbabmu ke seluruh dadamu, ke seluruh tubuhmu, karena wanita itu dianggap sebagai aurat. Jadi ini luar biasa sekali ini penyampaian Ustazah. Jadi berkaitan dengan tema kita, hijab dan syariat. Berarti perbedaan jilbab dan hijab itu beda ya? Beda. Dalam surat An-Nur dikatakan ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, di situ dikatakan bahwa khusus untuk kaum muslimin, terutama muslimah ya, perempuan ya, ulurkan jilbabmu sampai ke dada, sampai menutupi auratmu, sehingga engkau tidak difitnah, tidak diganggu, sehingga engkau lebih dikenal, ya kan? Karena di situ dikatakan bahwa dalam surat kedua surat di situ tegas bahwa wanita itu disuruh jaga pandangan, disuruh jaga aurat. Itu bukan untuk mendiskriminasi perempuan. Justru ingin Allah menjaga perempuan dari segala fitnah. Berarti seperti terlindungi. Iya, gitu. seperti terlindungi ya. Artinya kenapa hijab itu sangat hijab dan jilbab itu berbeda? Berbeda seperti berbeda secara bahasa. Kalau hijab itu adalah penutup aurat. Kalau jilbab, maaf. Kalau jilbab penutup aurat atau penutup kepala dari aurat perempuan. Sedangkan satu lagi tadi apa? Hijab itu adalah pembatas. Pembatas itu misalnya itu sekat atau dinding atau tirai, itu adalah dikatakan sebagai hijab. Nah, artinya dalam surat Al-Ahzab ayat 53 di situ Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika engkau masuk ke rumah Rasulullah dan berjumpa dengan istri-istri Rasulullah, maka bentangkanlah hijab. Pembatas, artinya sahabat Rasulullah tidak bisa secara langsung mengobrol atau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, harus ada hijab yang membatasinya. Jadi beda ya antara hijab dengan jilbab. Secara maknanya, secara definisinya, secara bahasanya itu sangat berbeda. Jadi kalau seperti kami ini termasuk apa ini? Ini kalau seperti kita ini, alhamdulillah ini sudah termasuk jilbab yang sangat bagus. Ya, karena kenapa? Kalau kita melihat tren dulu, ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek kita dulu belum mengenal ya jilbab segini bagusnya ya. Artinya kenapa? Dulu mereka biasa untuk memakai kebaya yang super tipis, selendang ya. Selendang yang artinya syarat-syarat dalam berhijab itu, berjilbab itu tidak termasuk sempurna, ya? Tidak sempurna. Artinya gini, dalam syarat-syarat berjilbab itu yang pertama, jilbab itu harus memenuhi syariat Islam. Yang kedua, jilbab itu harus longgar. Tidak ketat. Ya. Kemudian harus tidak boleh tipis atau transparan.
Karena Syekh Ibnul Bani lebih bahaya transparan, tipis daripada ketat. Nah, itu lebih bahaya ternyata. Itu menurut pandangan laki-laki. Kemudian syarat yang keempat adalah berjilbab itu harus bukan untuk menampakkan atau mencari jati diri, ya. Kemudian yang kelima, berjilbab itu tidak dengan wangi-wangian. Karena itu juga mengandung daya tarik bagi lawan jenis. Dan yang terakhir, syarat jilbab itu adalah tidak mengandung popularitas. Artinya gini, sekarang kan banyak yang memakai pakaian jilbab yang syar'i itu mengikuti tren, mengikuti mode, sehingga harus bermerek, sehingga esensi jilbabnya itu, syariat itu hanya mengejar, wow harganya segini, lihat, nah itu terlarang. Jadi makanya tadi dibilang jilbab atau hijab itu mengikuti ke generasi ke generasi, jadi makanya dikategorikan budaya gitu ya. Ada loh yang jadi nggak sekarang mau ada yang pakai, mode, ada yang pakai hijab sengaja atau pakai jilbab itu karena modenya kelihatan cantik gitu ya. Jadi ikut-ikutan juga di situ. Artinya yang ingin saya katakan tadi, ada 8 syarat dalam berjilbab, ya. Dan kita tidak bisa memaksakan, ya. Artinya gini, oh harus syar'i semua, tidak bisa juga seperti itu, karena itu merupakan proses. Jadi ketika orang memakai jilbab itu ada step by stepnya. Ada yang memang mungkin celananya belum bisa dilepas, masih, tapi dia sudah berkerudung misalnya, kan tidak bisa pun semua harus syar'i semua. Jadi step by step ada langkah-langkahnya. Artinya sudah tahu itu kriteria-kriteria dalam berhijab, berjilbab. Kalau kita ingin mengetahui sebanyak apa antusias para wanita untuk berhijab, nah kita harus tahu juga ini sebagai para wanita, ya, di era sekarang ini milenial, sebanyak apa sih atau sebesar apa sih antusias para wanita untuk berhijab? Kita tanyakan kepada Ibu Sarifah ini. Seperti apa ini, Bu, kalau Ibu melihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. Allah SWT yang masih mempertemukan kita di RRI yang berbahagia ini, masih diberikan ruh bisa menggerakkan jasad yang tidak berharga ini, masih diberikan kepercayaan untuk bisa berkata-kata, masih diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, menghasilkan berbagai macam hal yang bermanfaat dan bisa kita berikan kepada orang lain juga untuk kebermanfaatan. Menarik sekali tadi yang dibahas oleh Ustazah Maya, ya. Jadi sebenarnya banyak juga orang yang nggak paham tentang sebenarnya untuk apa sih kita berjilbab, kan? Untuk apa pakaian syar'i itu, kan? Orang banyak nggak paham, sehingga sebagian orang menganggap, wah saya terpaksa pakai baju itu karena saya dipaksa oleh keadaan, karena ada syariat Islam makanya saya harus pakai, jadi kan, harus gitu. gitu, ya? Jadi harus. Dan saya merasa gerah, panas, kan, gitu kan. Tapi kalau kita melakukan survei semuanya kepada orang yang sudah memakai jilbab, itu sebenarnya hikmahnya luar biasa. Yang pertama, terhindar dari terik matahari, badan kita jadi sehat, kan. Kemudian gerakan kita juga bisa praktis, ya, tidak tertekan, tidak ada beban, ya, sebenarnya seperti itu. Nah, menyinggung tadi dari pertanyaan yang diajukan kepada saya, ya, sebenarnya antusiasme perempuan dalam menggunakan, saya nggak menggunakan kata wanita, ya, saya menggunakan kata perempuan. Saya kalau dibilang wanita agak malas gitu, ya. Tapi kalau kata-kata perempuan suka, karena kalau perempuan itu kan dari empu dia, kan, kayak empu kunyit, kan, empu itu penggerak, ya, pemberi kekuatan. Baik. Sebenarnya kalau berbicara tentang jilbab hari ini, saya nggak mengatakan hijab, ya, tapi jilbab, karena kita kalau mengalih bahasakan, banyak orang mengatakan yang jilbab yang kita pakai ini hijab. Jadi harus kita dudukkan seperti disebutkan oleh Ustazah Maya tadi. Nah, jilbab itu hari ini beragam. Nah, ketika saya memaksakan jilbab saya untuk anak ABG, mereka nggak mau pakai. Kenapa? Karena nanti mereka akan dipanggil ibu-ibu, nah, ibu-ibu gitu, kan, out model gitu. Ya, out model. Jadi sebenarnya persoalan jilbab ini kan sudah beragam dijual di pasaran, juga banyak kita temukan. Nah, kalau style ABG, maka porsi jilbabnya ya style mereka. Cuma nanti apabila ada
kesalahan-kesalahan ketika mereka memakai itu bisa diperbaiki. Bentuknya seperti apa. Nah, persoalan memakai jilbab yang Ustazah bilang tadi emang nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa memaksa seorang untuk memakai jilbab. Nah, ada orang kadang pakai jilbab karena merasa dirinya cantik. Nah, lebih cantik pakailah jilbab. Menutupi kekurangan. Iya. Kemudian ada yang mengatakan kamu kalau pakai jilbab cantik loh. Iya. Nah, kalau nggak pakai jilbab jelek, gitu kan? Nah, sehingga pasaran pun mulai menjual macam-macam bentuk jilbab kan, sehingga orang sebagian perempuan pun bisa memilih apa yang dia pakai. Nah, ketika misalnya ada yang memakai celana, apakah tidak sopan? Sopan. Iya. Kenapa tidak sopan? Bajunya agak panjang, alhamdulillah. Ya, yang paling penting apa? Memakai jilbab juga harus sesuai dengan akhlak, harus sesuai dengan adab. Nah, untuk apa pakai jilbab syar'i besar-besar tapi kan adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, jadi mubazir gitu ya. Kayak makanan terlalu banyak nggak dikonsumsi juga mubazir. Jika melihat itu. Nah, kemudian antusiasme perempuan dari anak-anak, kemudian ibu-ibu remaja hari ini memakai jilbab saya lihat luar biasa. Apalagi kan hari ini juga dijual jilbab baju online, kan ibu-ibu juga tergerak untuk memakai Karena modelnya itu ya. Nah, saya pikir dengan style seperti itu juga itu sudah menjaga, membentuk karakter perempuan yang islami, ya seperti itu. Walaupun kalau kita katakan apakah kehidupannya, perbuatannya sudah islami, itu kan dalam tanda kutip. Iya, benar. Nah, tapi intinya ketika sudah mampu memakai baju syar'i itu sudah bagus, ya sudah bagus. Nanti tinggal diarahkan, tinggal diproses agar perempuan-perempuan tadi itu, ibu-ibu tadi untuk melaksanakan kewajiban yang memang dianjurkan seperti itu. Nah, jadi model-model jilbab yang dijual pun kita tidak bisa mengatakan itu tidak syar'i, tidak boleh. Ada yang memakai jilbab mungkin hanya melewati leher, ya tidak seperti jilbab kami ya, seperti itu kan. Nah, bagi saya kalau jilbabnya sudah include dengan karakter, dengan akhlak, dengan sikap, dengan adabnya, welcome, nggak ada masalah. Nah ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya ruang gerak jilbab bagi perempuan ini kan tidak menyudutkan, tapi memberikan sebuah rangsangan bagi perempuan untuk lebih memerdekakan dirinya seperti itu. Jadi kalau ditanya kepada saya apakah model jilbab yang style pakai celana panjang, baju agak itu apa melanggar syariat, saya mengatakan tidak. Jadi kalau menurut Ibu Sarifah, kita memakai baju yang seperti ini itu berpengaruh kepada tingkah laku kita juga secara Ya, otomatis. intinya ya, maksudnya begini, baju yang kita pakai itu harus include dengan karakter akhlak kita, ya kan? Nah, intinya dengan dengan memakai kerudung yang besar, dengan baju yang panjang, itu juga udah include dengan akhlak kita kan gitu. Kita akan lebih santun, kita akan lebih malu kalau ingin ketawa-ketawa besar-besar, meloncat-loncat atau karaokean. Agak malu diri agak juga malu, gitu ya. Ya malu kenapa? Nanti orang akan melihat style bajunya Nggak sesuai. lebar kok malah karaokean gitu kan. Nah, jadi memang kalau kita lihat macam-macam hari ini model-model jilbab itu sebenarnya itu untuk keindahan ya, untuk memperindah. Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling indah kalau menurut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyalong kalan pi muthira tan pakai masker. Paje menan? Tualan pakai guna tungku. Nya. Ilong na tungku cuma kalung lah bah Honda saya balon piu. Jadi masker bak Honda kata dalat. Temai kata tungku Syarifuddin kai pakai leana nyo jak but. Nyan kapah awak ron balai. Yang tira tua ira pakai masker bak Honda, ira ni kana. Kan menan. Maskernya masing-masing ditanya benar sabah tidrau. Hanjut duka-duka meyaka kuto tarah. Ingat corona, ingat Allah, ingat masker. Baik tua cuci tangan, rah jarak, jaga jarak dan baik duk musapat langkauan ramai. Nah dengar bandung? Nah. Insya-Allah kita bebas daripada corona. Amin. Amin. Kacam je Putra kaju I kacam je Alah hai cum kacam je Hai putra
putra kacui kacam kacungke. Putra bungsu dicong ketapang, ku dari janggetran lamudonya. Kuda mana dalam kulam, bungsu gedong kageton hana. Tajah mano hai darah baroton tajah mano oleh mano laki senale nikah ijanya putih senale mano putra getran dengan pakaian geduri jangga dengan poda puduk baje di atas tumpuk dan ku malam geduk ulam urut tiga. Allah Allah cuma kacam kacungke, putra kacui kacam kacungke. Allah cuma kacam kacungke, hai putra kacui kacam kacungke. Putra bungsu getran lama kulam, gemana rijang dengan gudang, kekacui alon-alon, bagori rendini aku ala 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 ala, cuma kacam kacungke, putra kacui kacam kacungke. Alah cuma kacam kacungke, hai putra kacui kacam kacungke. Tajah mano darah baroton tajah mano oleh mano laki senalin ijanya putih senalin mano. Tajah mano darah baroton tajah mano oleh mano laki senalin ijanya putih senalin mano. Dengku malam di dalam uruk, guna jenga baje bungsu dah, lepah bungsu gedran dalam kulam, gejoklah pakaian lemah lembiwala. Pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengar masih dalam program obrolan budaya. Iya. Jadi Lia, kita akan kembali membahas ya. Iya, mengenai- untuk malam hari ini kita masih berbicara mengenai hijab dan syariat. Iya. Dan tadi Ustazah Maya juga sudah menerangkan panjang lebar ya mengenai hijab dan syariat, apa perbedaan hijab dan juga dengan jilbab. Dengan jilbab. Nah, kita untuk malam hari ini akan ingin lebih tahu lagi tentang jilbab. Seperti apa ini jilbab? Biar kita sama-sama mengerti untuk malam hari ini ya. Iya. Yes. Oke, berbicara mengenai jilbab ya, Diana ini lebih mau nanya ke Ibu Ipah ya. Bagaimana sih Ibu melihat tren jilbab masa kini? Kan bedanya kalau model jilbab dulu dan sekarang. Mungkin kan tadi Ustazah sempat ini ya menjelaskan ternyata kalau masa pahlawan kita dulu disesuaikan karena berperang. Nah, sekarang kan udah nggak berperang lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang masih juga ada yang memakai jilbab ya seperti model-model peperangan zaman dulu. Istilahnya asal ada aja gitu, asal udah berjilbab kan ada juga ya sebagian. Nah, bagaimana Ibu melihat? Ya baik. Kalau saya pribadi melihat dalam konteks jilbab yang tren yang disalahartikan begitu, Iya. itu kan fenomena muncullah masyarakat. Intinya masyarakat memilih untuk menggunakan jilbab itu. Nah kemudian kalau kita kembali ke syariat,
seharusnya dalam pemahaman syariat itu sudah menjadi darah daging bagi tubuh masyarakatnya, tubuh kita. Kita pasti tahu jilbab seperti itu tidak boleh kita pakai begitu. Tapi perlu ada arahan kembali untuk meluruskan kepada mereka yang memakai jilbab seperti itu, aturan jilbab itu seperti apa. Walaupun tadi Ustazah mengatakan ada kanun di Aceh kan, kanun nomor 2 tahun 11 ya, tahun 2002 ya, yang mengatur tentang jilbab. Nah, kan tidak semua masyarakat mau membaca itu dan paham. Nah, ini dibutuhkan elemen-elemen masyarakat terkait. Misalnya dalam hal ini yang MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat, kemudian pemuka-pemuka agama ya, untuk lebih mensinergikan bagaimana sebenarnya jilbab yang memang harus digunakan. Nah, sebenarnya kalau kita ingin berupaya untuk menyadarkan masyarakat memang susah. Ya, memang susah. Tapi harus kembali lagi dari awal. Ya, saya menyimpulkan kembali dari awal. Memperkenalkan jilbab dari kecil kepada anak perempuan. Misalnya kalau ulang tahun, kasihlah jilbab, kasihlah buku-buku agama. Kemudian ibu juga memakai jilbab. Jadi misalnya ke tetangga pakai jilbab, ngantar kue ke tetangga pakai jilbab. Jadi kan ada contoh uswahnya bagus. Nah, sehingga ketika si anak tadi semakin beranjak remaja, dewasa, itu sudah terpola dalam memorinya, dalam otaknya. Ternyata jilbab yang sebenarnya stylenya begini. Jadi bukan style seperti itu. Nah, sebenarnya kan uswah itu malah nggak ada. Kadang-kadang jarang kita jumpai. Misalnya begini, kita akan menjumpai ada satu ibu-ibu pakai daster, ya, kemudian jalan ke tetangga. Itu juga nggak bagus. Jadi mau jemur baju, mau apa pun pakailah jilbab kerudung minimal kan. Jadi itu sebenarnya karakter berjilbab itu terbentuk dari mereka kecil tadi sehingga terbiasa ketika sudah dewasa. Nah, ketika sudah dewasa, tren-tren jilbab yang muncul itu pasti nggak akan beli. Pasti nggak mau beli. Kalau saya dulu pertama pakai jilbab itu pakai celana panjang, pakai celana li, karena trennya begitu kan. Tapi ketika ada seorang ustadz ketemu dengan saya bilang, wah pakai celana li katanya gitu kan. Saya jadi malu, sehingga saya nggak pakai lagi celana li. Akhirnya saya pakai baju-baju seperti ini, karena bagi saya apa, nyaman kan. Nah, kan tidak semua orang bisa kita kategorikan seperti keinginan kita. Jadi butuh proses. Jadi kalau menurut saya, awalilah dalam keluarga kita bagaimana uswah itu terbentuk, memberikan gambaran kepada anak-anak begini tuh bentuk jilbabnya. Jadi dari ibu dulu ya, kemudian memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana bentuk-bentuk jilbab yang cocok untuk mereka. Nah, kalau pasaran menjual tren jilbab yang macam-macam, kita kan nggak bisa mengusir, nggak bisa mengatakan jangan jual seperti itu, kan tidak. Pasaran memang udah menjual begitu. Mau nggak mau kan pangsa pasar, toko-toko kan menjual seperti itu. Kenapa? Orang ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, ngapain kami jual kan? Nah, jadi intinya apa? Kembali kepada kita, bagaimana kita memilih pakaian yang cocok untuk yang akan dipakai oleh keluarga kita. Jadi kebebasan memilih itu kepada diri kita sendiri. Kalau saya pribadi nggak ada mempermasalahkan. Contohnya begini, dia pakai celana panjang, pakai baju agak sempit, terus jilbabnya itu apa ya, jilbab gantung gitu ya kan. Tapi kalau saya melihat dia kok sering ke masjid misalnya kan, ikut pengajian, oh itu udah luar biasa kalau menurut saya. Jadi kan style orang tuh nggak bisa juga kita lihat dari pakaian, ya pakaian tuh bisa menipu kadang-kadang. Nah, tapi intinya bisa menipu kadang-kadang ya. Tapi intinya kan untuk melakukan perubahan pada satu sosok manusia itu kan nggak bisa seperti membalik telapak tangan. Jadi perlu proses. Nah, jadi saya tekankan lagi, proses awal itu adalah dari dalam keluarga. Nah, saya katakan lagi dalam keluarga seperti ini. Pernah nggak dalam keluarga kita itu ada sholat berjamaah? Nah, kalau saya kecil-kecil dulu ada, ya kan? Jadi sebelum diantar ke masjid, sholat berjamaah dulu di rumah. Ayah kultum 7 menit, ayah, anak-anak dan ibu jadi makmum. Nah, cium tangan, ngucap salam, bla bla kan. Jadi itu ada apa namanya, proses pendalaman akidah di situ. Ketauhidan Tuhan itu ditanamkan di situ. Jadi ketika usia 10 tahun, ketika dia disuruh ke masjid, dia udah sadar. Disuruh pakai jilbab pun usia 10 tahun dia udah mau pakai, ya kan? Kenapa? Seperti orang kehausan, kelaparan. Loh, saya mau makan, saya mau minum. Nah, jadi kalau nggak dibiasakan, tidak ada uswah, tidak dilembagakan dalam keluarga, bagaimana itu bisa terbentuk? Ini hal sulit kalau menurut saya. Ya, kita tidak boleh mengatakan
kamu salah, tidak boleh. Karena Islam tidak menekankan begitu. Jadi Islam tidak ada pemaksaan, tidak ada otoriter, tapi Islam penuh dengan kelembutan, mengajak. Saya pikir Seperti itu demikian. ya. Terima kasih. Nah, Dina mau nanya juga nih sama Ustazah Maya ya. Belakangan ini kan kita juga lihat ya dengan berbagai macam model pemakaian jilbab ya. Kalau tidak setinggi mungkin sepertinya wah kayaknya kurang cantik ya. Sampai ada yang mengatakan wah seperti punuk unta. Nah, menurut Ustazah Maya, hukum menggunakan sanggul punuk unta ini seperti apa? Oke. Iya, Ya. bisa. Kalau kita berbicara sanggul ya, sanggul ini ada dua makna. Ada sanggul tapi tidak menggunakan jilbab, itu seperti konde gitu kan, tidak lagi dipasang penutup auratnya atau penutup kepalanya. Nah, itu tidak masuk ke dalam kategori jilbab karena dia memang tidak ditutupi kepalanya, ya kan? Kemudian yang kedua, sanggul yang diharamkan di sini adalah sanggul yang menyerupai punuk unta. Nah, punuk unta itu kan lembek dia. Artinya dia bergeser ke kiri dan ke kanan. Itu Imam Ahmad, Imam Maliki, kemudian dalam tafsir Bukhari Muslim itu sepakat. Para imam ini mengatakan bahwa wanita yang berpakaian semisal itu, semisal punuk unta, dia berpakaian tapi dia telanjang, dia berpakaian tapi dia ketat, dia berpakaian tapi masih membentuk lekuk-lekuk, walaupun itu berupa sanggul ya. Artinya itu kan include antara, nggak mungkin kan orang yang berpakaian syar'i kemudian dengan sanggul yang besar gitu. Biasanya itu tren model. Artinya mengatakan bahwa itu sesuatu yang diharamkan, bahkan itu dikatakan sesuatu dosa besar. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang berpakaian semisal itu, dia jangankan melihat surga, bau surga pun dia tidak bisa menciumnya. Sedangkan bau surga itu jaraknya sedemikian jauh sudah tercium dengan surga itu. Jadi para pendapat imam tafsir tadi yang saya katakan, Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari Muslim, itu sepakat bahwa itu merupakan contoh pakaian budaya-budaya kafir yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa diikuti karena itu bertentangan dengan syariah dalam berjilbab. Itu saja. Berarti balik lagi seperti keterangan dari Ibu Sarifah tadi bahwa kita perlunya ilmu ya, edukasi tentang bagaimana jilbab yang benar ini. Nah, kalau menurut Ibu Sarifah sendiri apa yang harus kita lakukan untuk ini, Bu? Karena pedagang pasti menjual bagaimana yang tren, seperti apa modelnya. Nah, kembali lagi kepada kita yang membelinya ini harus ada ilmu seperti apa ini? Iya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, jadi saya mengatakan begini, kita harus bijak dalam memilih busana apa yang cocok untuk kita, yang nyaman untuk kita pakai, seperti itu. Karena kan di tempat kita walaupun syariat Islam kan nggak ada aturan, nggak ada yang mengatur toko harus menjual jilbab begini bentuknya sesuai dengan syariat Islam, atau pakaian syar'inya begini karena sesuai dengan syariat Islam, kan tidak ada. Jadi toko ya memesan pakaian sesuai dengan tren, seperti itu. Seandainya pemerintah kita, pemerintah daerah ada membuat peraturan kepada toko-toko yang menjual baju, kalau baju tidak sesuai dengan syariat Islam maka ada sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya sekian ratus juta misalnya, kena denda kan tidak ada diatur itu. Nah, jadi ya ketika kita bertanya kepada toko-toko kenapa jual baju begitu, konsumsinya banyak. Anak-anak ABG mau pakai yang gitu, nggak mau pakai baju mak-mak gerah katanya gitu kan. Nah, jadi kalau ketentuan lain, bagaimana cara kita memilih, kembali kepada persoalan keluarga. Kalau dalam keluarga sudah dibentuk, sudah ditanamkan pakaian syar'i itu begini loh, seperti yang dipakai oleh bundamu, nah pasti anak-anak akan ikut. Kenapa? Karena contohnya sudah ada.
Kemudian kehidupan keluarga pun sakinah kan, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Jadi ada cinta, ada kebahagiaan di dalamnya. Nah intinya ketika anak melihat proses pakaian dipakai oleh ibunya begitu, dia juga mau pakai, pasti nggak ikut tren kan. Nah kembali kepada karakter keluarga itu. Seperti yang saya bilang tadi. Tadi Bu Maya juga ada menjelaskan, saya ulang kembali, seseorang sholat kan gitu, usia 10 tahun tidak mau nanti dipukul, tapi pukul mendidik kan. Nah, bagaimana dia mau melakukan itu kalau tidak ada proses, tidak ditanamkan pengetahuan ilmu kepada dia dari dia kecil kan. Nah ketika sudah ditanamkan usia 10 tahun, dia sudah menganggap itu kebutuhan, itu kewajiban. Begitu azan Allahu Akbar, dia langsung lari cari masjid, sampai wudhu dulu kan. Kenapa lari-lari? Nanti takut terlambat, karena masuk masjid nanti banyak barokahnya kan gitu. Anak-anak sudah berpikir begitu. Itu apa? Karena sudah ditanamkan dalam pikiran dia, dalam kalbu dia itu ya, kalau Imam Al-Ghazali bilang kalbu itu ya, itu sudah poin tertinggi. Nah jadi hari ini kadang-kadang kalau kita paksa anak untuk pakai jilbab begini, harus begini pakai jilbab karena syariat menganjurkan begini, nggak mau dia. Kenapa? Contohnya nggak ada. Mengajaknya dengan lembut, ya, karena Islam itu kan demokratis, tidak otoriter. Jadi lemah lembut, mengajak, mengayom kan. Benar. Saya pikir seperti itu. Mungkin kita juga dulu pakai jilbab terpaksa kan. Tapi setelah kita belajar, kita melihat semakin dipaksa semakin memberontak ya. Iya. Saya pikir seperti itu. Iya, jadi Diana tak kenal maka tak sayang, tak tahu jadi tersesat lah ya. Jadi harus cari tahu dengan sering-sering ikut pengajian. Seperti itu ya Ustazah ya. Kalau dalam pengajian itu ada dibahas juga ya Ustazah ya. Ya, itu tentu sangat dibahas ya, karena itu memang fondasi paling utama bagi seorang perempuan. Artinya seperti lagu Roma Irama, ya, apa lagu dia yang mengatakan bahwa tiang dari sebuah negara, tiang dari sebuah agama itu sangat berpengaruh pada perempuannya. Kalau perempuannya baik, maka negara itu juga akan baik. Jadi kalau perempuannya tidak baik, maka secara tidak langsung pun akan berpengaruh kepada dari tahap pertama keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, agamanya, negaranya. Karena kenapa? Dengan perempuan yang baik, maka itu menjadi simbol bagi sebuah negara dan agama. Jadi perempuan baik juga menjadi simbol dari sebuah negara. Nah, untuk menciptakan perempuan baik, ya kan? Apakah wanita muslimah menggunakan cadar itu juga sudah dianggap baik, dan perintah agama wanita muslimah menggunakan cadar itu harus atau bagaimana? Kalau menurut saya cadar itu merupakan sebuah langkah ketika para imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ulurlah jilbabmu menutup aurat, ya, sebagai simbol dari syariat yang Allah tegakkan bagi wanita. Artinya yang boleh nampak di sini adalah perhiasan yang biasa tampak. Yang mana perhiasan yang biasa tampak? Yaitu muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Itu yang biasa tampak ya. Jadi sepakat pada imam mazhab seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan bahwa cadar itu merupakan sesuatu yang sunnah. Tapi tidak bisa kita tampilkan bahwa sebagian mazhab imam Sunni juga mengatakan bahwa cadar itu wajib. Jadi penekanannya adalah kita tidak bisa menjudge bahwa orang yang tidak bercadar itu tidak baik. Ya, artinya secara Al-Quran, secara syariat, mereka yang belum bercadar artinya sudah memenuhi kriteria dalam berjilbab. Akan tetapi mereka yang bercadar itu yang cuma tampakkan matanya saja. Iya, matanya saja. Artinya itu bisa dikatakan niqab atau burqa. Nah, itu matanya saja. Nah, itu punya sejarah filosofisnya. Artinya cadar itu bukan datangnya dari Indonesia. Cadar itu berasal dari tanah Arab, atau pra sebelum Islam mereka sudah mengenal tentang cadar ya. Jadi bagi agama Kristen itu merupakan simbol bagi sebuah agama untuk wanitanya.
Kemudian bagi agama Katolik menggunakan hijab, jilbab terutama cadar itu merupakan perbedaan antara wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik. Artinya kita Islam sendiri bahwa sebelum Islam itu sudah ada cadar itu. Bisa dikatakan bahwa cadar itu merupakan ada filosofinya karena mereka tinggal di daerah yang letak geografisnya itu bergurun pasir. Jadi di sana adalah sangat dibutuhkan untuk mereka menutupi seluruh aurat mereka, termasuk menggunakan cadar. Seperti kita kenal burqa atau niqab. Sedangkan di Indonesia ini kan baru ini ya kita mengenal cadar itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa janganlah melihat cadar itu sesuatu yang ekstrim, tapi jangan pula kita menjudge bahwa yang tidak bercadar itu tidak baik ya. Jadi artinya ada fleksibilitas di sini ya. Yang bercadar silahkan, yang belum bercadar pun bukan sesuatu yang harus dijelekkan. Dan yang kita sayangkan yang belum menutup aurat sama sekali. Itu yang harus kita genjot dan harus kita motivasi seperti Ibu Syarifah katakan tadi, harus ada dari pemerintah, dari badan usaha ataupun instansi masyarakat yang memberikan reward atau memberikan punishment. Tentunya perlu yang pertama reward dulu. Mereka yang sudah berjilbab, kemudian memberikan punishment mereka yang belum terketuk hatinya untuk memakai jilbab. Artinya antara cadar dan tidak bercadar itu merupakan sesuatu perbedaan pendapat dan mazhab yang tidak harus untuk dijadikan kontroversial. Iya, jadi pada masa itu cadar digunakan untuk menghindari debu yang supaya tidak terhirup ya. Nah, untuk di tengah pandemi seperti ini kita sudah seperti pakai cadar juga ya. Secara langsung ya. Jadi kita menghindari COVID secara tidak langsung kita juga sudah memakai masker ya. Cadar. Baik, kita break sejenak ini, kembali break. Setelah itu kita akan kembali lagi di obrolan budaya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi
kembali obrolan budaya pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Kita langsung aja nih ya Lia, Iya, mau Diana. nanya sama Ibu Ipah dan sama Ustazah Maya. Nah, kalau Diana boleh tahu nih, Ibu sendiri suka model jilbab seperti apa? Iya, seperti apa ini, Bu? Kalau saya sendiri model jilbab itu menurut umur ya. Nggak, kalau sekarang nyamannya seperti ini. Yang gak ada pentolnya gitu, langsung pakai gitu ya Ustazah. Artinya gini, Ekspres. yang lebih ekspres, kemudian yang agak sedikit longgar, mungkin sesuai umur. Jadi kalau kita melihat model itu, kita tidak bisa paksakan pada saat anak-anak ABG ya, yang mereka memang secara bentuk tubuhnya masih bagus, kemudian warna-warni yang digunakan pun masih cocok gitu ya. Kalau kita mengatakan nyaman tidaknya, saya modelnya nyaman seperti ini. Tapi kalau Kalau seperti ini apa namanya ini? artinya ya sesederhana senyaman mungkin lah. Artinya dikombin antara warnanya, antara bentuk jilbabnya, sehingga nyaman dilihat dengan mata, juga nyaman dipakai. Kalau mungkin pemirsa di rumah lihat ya, kalau model Ustazah pakai, banyak yang bilang model selo, model apa namanya ya kan, model langsung masuk ya kan. Dan kita kan berpakaian pun juga harus melihat tempat dan kondisi. Artinya tidak semua tempat yang ada kalanya ketika ke pesta ya lebih mengikuti ke pesta, ketika di pengajian mengikuti di pengajian. Artinya ada fleksibilitas dalam berpakaian, tapi masih dalam koridor yang ditegakkan secara syariat. Oke. Iya, jadi orang-orang seperti kita ini mau yang ekspres, nggak mau yang ribet dan nggak banyak makan waktu gitu ya, Diana. Betul. Kalau Diana kan, Fleksibel ya. kalau Diana sih sukanya kan ini loh, Lia yang model segitiga, pakai pentol, iya kan? Dianyam-anyam lagi. Iya, pakai Iya, bros gitu. kayak Lia juga. Oke, kalau misalkan Ibu Ipa sendiri nyaman Baik. seperti apa? Kalau ditanya kepada saya mengatakan boleh ikut tren, no problem. Selama yang kita gunakan itu nyaman, tidak merugikan orang lain, dan membuat pandangan orang lain itu cerah. Iya, Sesuai tempat, sesuai kondisi, Iya. tidak ada masalah. betul. Ya, saya pikir itu aja. Iya. Baik, ini yang terakhir ini Diana. Iya. Yang terakhir kita ingin bertanya kepada Ustazah dan juga kepada Ibu Sarifah ini, pesan-pesan kepada para perempuan Aceh agar terus istiqamah dalam menggunakan jilbab ini. Silakan. Iya. Karena kalau melihat pada istiqomah, teguh pendirian. Iya. Iya, jadi sulit sekali kalau mencari yang namanya orang istiqomah ya. Tapi pada intinya kalau memang sudah tertanam dalam diri, dalam batin, saya berjilbab ini bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji. Semuanya karena anjuran Allah Subhanahu wa taala sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Itu sudah menjadi kenyamanan bagi saya dan saya sudah istiqomah. Ya. Kalau saya mengatakan lagi, semua wanita Aceh harus istiqomah ketika sudah memakai jilbab. Karena apalagi sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau ingin ditanya lagi kepada saya, bagaimana kita bisa melihat orang itu istiqomah atau tidak? Kita tidak bisa masuk ke dalam diri manusia itu, dalam kalbu yang nggak bisa kita masuk. Tiba-tiba dia buka, tiba-tiba dia tutup, itu banyak terjadi. Iya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah menggunakan jilbab, saya sudah istiqomah, jalani itu. Ada tetangga kita bisa kita bantu untuk istiqomah, silakan. Iya. Karena ilmu itu harus berbagi. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau menurut Ustazah sendiri? Ya, kalau saya melihat istiqomah itu memang perlu step by step ya. Tidak bisa langsung jadi harus istiqomah gitu. Artinya secara pemerintah Aceh sendiri, baik itu di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, itu dari kecil sudah diterapkan untuk memakai busana muslim. Jadi kita tidak melihat di Aceh itu baik di tingkat lembaga pendidikan, tempat umum, itu semua sudah menggunakan jilbab. Nah, itu satu bentuk istiqomah dari kita sendiri perempuan Aceh
yang kita tanamkan dari generasi yang paling kecil sampai generasi dewasa itu sudah mulai menerapkan berpakaian secara Islami. Itu merupakan poin yang sangat bagus. Kemudian Aceh sendiri juga mengatur, menguatkan bagaimana bentuk istiqomah supaya wanita-wanita Aceh ini tetap harus dalam koridor Islam seperti yang saya katakan tadi, tidak terlepas dari unsur kanunnya, kemudian dalam pengajian-pengajian, dalam rohis-rohis di sekolah, itu semua berbicara tentang menutup aurat bagi perempuan. Nah, itu merupakan suatu dampak yang sangat baik ya, terutama perempuan Aceh yang dimana dikenal dengan menutup aurat yang sangat bagus. Jadi istiqomah itu ada 3 tahapan, yaitu dari keluarga, dari masyarakat, dan dari individunya sendiri. Iya Diana, luar biasa sekali malam hari ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari perbincangan kita untuk obrolan budaya mengenai jilbab dan segala macamnya ya, kapan kita pantas menggunakan jilbab gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi kita ini harus berterima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini, Ustazah juga Ibu Sarifah juga ya. Baik, akhirnya pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya RRI Loksmawe. Saya yang bertugas Diana Dan saya Amalia mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.